Halo, kenalin, nama saya Mr. Shu. Di video ini saya akan membahas tentang present continuous tense. Baik, kita mulai. Nah, awalnya kita bicara tentang fungsinya ya. Jadi fungsinya itu digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sedang berlangsung gitu ya, saat ini atau pada saat kita bicarakan gitu. Jadi kejadiannya memang benar-benar terjadi pada saat kita bicarakan. Oke, seperti contohnya ya, di sini ada saya sertakan beberapa contoh. Bisa dibaca yang nomor satu adalah you are watching YouTube video. Jadi kamu sedang menonton video YouTube gitu. Nah, ini kan betul-betul sedang terjadi kan. Kemudian nomor dua, she is talking on the phone. Dia sedang berbicara di telepon. Kemudian Anthony is walking with his dog gitu. Anthony sedang berjalan dengan anjingnya gitu ya, ngajak jalan anjingnya maksudnya. I am singing on stage gitu ya, saya sedang bernyanyi di atas panggung. Nah, jadi semua kejadian ini sedang berlangsung gitu ya kalau kita menggunakan rumus present continuous tense. Oke. Nah, itu untuk sekilasnya ya. Kita lanjutkan bagaimana cara membuat kalimatnya. Jadi ada pola kalimat. Sebetulnya ada 3 komponen gitu ya yang harus ada dalam present continuous tense. Yang pertama ada subjeknya atau pelakunya gitu, subjek adalah pelaku ya. Kemudian ada to be-nya am, is atau are, tergantung dari subjeknya. Kalau misalnya I menggunakan am, kemudian he, she, it atau nama orang itu menggunakan is, kemudian we dan they menggunakan are gitu ya. Jadi tergantung subjeknya gitu. Kemudian ada verb 1 yang ujungnya ditambahkan ing gitu ya. Nah, sebagai contoh nih ada 2 kalimat di sini. Misalnya you are watching YouTube video. Subjeknya adalah you, pelakunya adalah you, kemudian to be-nya are, kemudian verb 1 yang sudah ditambahkan ing itu watching kan jadi watch jadi ing, watching gitu ya maksudnya. Oke, lanjut lagi yang kedua, subjeknya she, kemudian she kan menggunakan is ya, kemudian talk ditambahkan ing jadi talking on the phone. So she is talking on the phone. Dia sedang berbicara di telepon. Oke, jadi kira-kira ada 3 ya, subjek, to be, sama verb 1. Kemudian ditambahkan kalimat selanjutnya. Oke ya. Nah, ini ada latihan. Teman-teman bisa pause dulu sebentar untuk baca soalnya, kemudian kita bahas. Oke, 3, 2, 1, silakan di pause. Oke, kira-kira sudah ya. Nah, soal yang nomor 1 nih. Mary itu kan adalah nama orang kan. Nama orang kita menggunakan is, kemudian watch ditambahkan ing jadi watching. Jadi Mary is watching movie at the cinema. Jadi Mary sedang menonton film di bioskop gitu ya. Lanjut lagi nomor 2, I pasangannya adalah am, kemudian ride ditambah ing jadi riding. Gitu ya. Saya mengendarai sepeda ke sekolah gitu. Jadi saya sedang mengendarai sepeda ke sekolah. Kemudian Jessica itu nama orang kan, otomatis dia pakai is, play ditambahkan ing jadi playing. Jessica is playing her favorite game. Jessica sedang memainkan game kesukaannya. Oke. Lanjut lagi, Anna is cooking in the kitchen. Jadi Anna sedang memasak di dapur. Nah, ini yang we ya. We itu kan banyak jamak gitu ya, lebih dari 1 orang, maka kita gunakan are. It ditambah ing jadi eating gitu ya. Jadi we are eating lunch at the canteen. Jadi kita sedang makan siang di kantin gitu ya. Oke, kira-kira ini bisa lah ya dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kan semua kalimatnya itu berbentuk statement gitu ya, kalimat positif gitu. Nah, bagaimana kalau membuat kalimat negatif atau kalimat tanya? Oke, yang pertama kita fokus ke yang bagian negatif dulu ya. Negatif itu berarti tidak gitu ya. Jadi contohnya di sini deh, dilihat di bagian ini. Contoh kalimatnya you are not listening gitu ya. Berarti kamu tidak mendengarkan. Subjeknya adalah you, kemudian to be-nya adalah are, kemudian not. Nah, ini yang not ini ya yang jadi negatif, kemudian listening. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau kalimat tanya ini si to be-nya dipindahkan ke depan gitu ya. Saya ulangi ya, jadi to be-nya dipindahkan ke depan. Contohnya are you listening gitu. Jadi apakah kamu mendengarkan gitu. Oke, ini bisa lah ya, gampang. Baik, kalau teman-teman sekiranya sudah mengerti,
Kalau untuk memperdalam saya sediakan juga latihan soal. Jadi karena memang kalau cuma mendengarkan, menonton itu cuma selewat itu biasanya sering lupa. Nah, kalau untuk biar lebih ingat gitu ya, lebih paham, saya sarankan sih mengerjakan soal ini juga gitu ya. Oke, kalau misalnya ada yang belum dimengerti bisa ditulis di kolom deskripsi gitu. Sorry, di kolom komentar. Kemudian kalau untuk apa namanya kunci jawabannya saya tulis ini nanti di kolom deskripsi gitu ya. Oke, so see you on the next video. Nama saya Mr. Siu. Bye bye.